Kendari terbakar, perlawanan tanpa akhir di Teluk Selatan. Kota Kendari hari ini dikenal sebagai pusat pemerintahan, pelabuhan penting, dan jantung ekonomi Sulawesi Tenggara. Tapi siapa sangka, di masa lalu, tanah ini pernah menyala merah, terbakar oleh amarah rakyat yang tak sudi dijajah. Di Teluk Selatan, di mana perahu-perahu kayu pernah berbaris dan meriam penjajah dipasang di bibir pantai, sebuah kisah pemberontakan meledak. Kisah tentang kota yang rela terbakar demi kehormatan. Dan tentang rakyat yang menolak tunduk, bahkan saat tidak ada harapan. Awal dari bara. Awal abad ke-20, Hindia Belanda mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah Konawe dan Buton. Kendari, yang strategis karena pelabuhan dan letaknya di Teluk Selatan, dijadikan pusat logistik dan pos militer. Mereka menekan rakyat. Wajib tanam paksa. Pungutan hasil laut dan hutan. Kerja rodi membangun jalan poros tanpa upah. Dalam catatan Belanda, warga Kendari dikenal keras dan susah diatur. Tapi bagi rakyat, mereka hanya mempertahankan apa yang telah diwariskan leluhur. Gerakan rahasia dari hutan. Tahun 1916, muncullah seorang tokoh misterius dari pegunungan barat Kendari, Laode Pakande. Mantan santri, sekaligus keturunan bangsawan kecil yang menyaksikan sendiri penderitaan rakyatnya. Ia menyatukan petani, nelayan, hingga orang-orang dari suku Tolaki dan Moronene, membentuk laskar bayangan yang bergerak dari hutan. Mereka disebut oleh Belanda sebagai para penyusup bayangan, tak tampak di siang hari, membakar dunia saat malam. Kendari terbakar. Jumat malam, tanggal 13 Agustus 1917, langit Kendari merah. Laskar rakyat, yang selama ini menyusup diam-diam, melancarkan serangan besar. Mereka membakar gudang logistik Belanda, kantor administrasi kolonial, kapal-kapal kecil di pelabuhan. Api menjalar ke pemukiman kolonial. Bendera Belanda diturunkan paksa. Dan dari atas bukit kecil di barat laut kota, Laode Pakande berdiri tegak sambil mengangkat tombak, berteriak, "Biarlah kota ini jadi abu, daripada kita hidup sebagai budak." Perlawanan tanpa akhir. Belanda membalas dengan kekuatan penuh. Pasukan didatangkan dari Makassar dan Ambon. Pengejaran dilakukan dari darat dan laut. Tapi rakyat Kendari tidak pernah benar-benar menyerah. Selama hampir 3 tahun, mereka hidup di hutan, menyerang konvo musuh, menanam ranjau buatan dari kelapa dan besi tua. Banyak yang gugur. Tapi semangat mereka hidup dalam generasi baru. Bahkan setelah Laode Pakande gugur tertembak, perlawanan tetap berlanjut, dipimpin oleh istrinya sendiri, Wasinta, yang dikenal sebagai Ibu Gunung, oleh pasukan Belanda. Teluk yang menyimpan tangisan. Hari ini, Teluk Kendari tenang. Tapi setiap malam tertentu, nelayan tua berkata mereka mendengar suara genderang perang dari arah barat. Tangisan perempuan dari dalam kabut. Dan bau asap dari air, padahal tak ada api. Warga percaya, roh para pejuang masih berpatroli di perairan ini. Mereka tidak mati, hanya menunggu generasi berikutnya untuk mengingat dan meneruskan. Kendari tidak pernah takluk. Kota ini memang pernah dibakar. Tapi bukan karena lemah, justru karena keberanian. Kendari adalah tanah di mana rakyat lebih memilih abu dan arang, daripada hidup dalam diam di bawah bayang-bayang kekuasaan asing. Jika kota ini berdiri megah hari ini, maka itu karena pernah ada tangan-tangan kotor penuh lumpur yang membangunnya dengan darah dan tekad. Komentari jika kamu percaya bahwa sejarah bukan hanya catatan, tapi luka dan keberanian yang hidup dalam darah kita. Suka kisah ini? Bagikan agar semua tahu bahwa Kendari pernah menyala demi harga diri.